Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abai Punapati dalam program Obrolan Santai. Obrolan Santai, salah satu program yang memberikan inspirasi, motivasi, serta hiburan buat kalian yang saat ini lagi butuh hiburan. Dengan bahasa yang santai, suasana santai, semua kami kemas dalam program Obrolan Santai. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya. Selamat menonton. Nah, kali ini saya bersama Bang Alwi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Lumayan baik, alhamdulillah. Oke. Mungkin Bang, teman-teman di rumah masih banyak belum mengetahui siapa sebenarnya Bang Alwi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit latar belakangnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri ya. Nama saya Alwi Assegaf. Saya asli Palu, lahir Palu. Nama orang tua saya, bapak saya, ayah saya Ahmad bin Mohsen Assegaf dan ibu saya Nayu Siti Rumbayani binti Boiran. Saya bersaudara 5 orang. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Ya, singkat saja di tahun 1996 itu kami bersaudara ditinggalkan seorang ibu ya. Ibu saya meninggal, yang dimana sudah lama sakit ya, meninggal karena penyakit bawaannya. Dan di umur-umur itu saya masih berumur kurang lebih 10-11 tahun, sekitar kelas 6 SD. Artinya di umur-umur seperti itu kami bersaudara ini sudah kehilangan seorang ibu, yang mana kami ini sebenarnya masih butuh ya kasih sayang, perhatian dari seorang ibu. Umur-umur yang betul-betul masih labil, masih anak-anak. Nah, berlanjut waktu berjalan, ayah saya yang menghidupi kami di tahun 2009. Setelah 5 hari ulang tahun dari ayah saya, beliau juga wafat. Ya, pada saat beliau wafat itu umur saya itu sekitar 20 tahun. Masih terbilang usia yang betul-betul masih labil lah. Masih labil ya. Kakak yang saya yang paling tua itu saja beda 5 tahun dari saya, itu umurnya sekitar 25. Masih artinya kita orang ini bersaudaranya masih labil untuk mengemban predikat yatim piatu. Jadi alhamdulillah berjalannya waktu sampai dari saat itu sampai saat ini kami bersaudara mampu menjalani hidup yang mandiri, saling menjaga satu sama lain. Alhamdulillah sampai saat ini kami bisa mengemban semua itu. Mungkin itu saja yang cerita pendek. Jadi tidak ada hal-hal yang istimewa dalam pribadi saya. Tentunya Bang, dalam perjalanan hidup itu perjuangan lika-liku kehidupan. Teman-teman mungkin juga belum tahu Bang Alwi ini salah satu pengusaha walet yang sukses di Kota Palu. Nah, mungkin bisa diceritakan ini Bang kepada sahabat-sahabat Abai Punapati yang menonton, sejak kapan memulai bisnis walet dan kiat sukses sehingga bisa berhasil di bisnis ini. Ya, saya awalnya belum mengenal yang namanya walet ini ya dulunya. Di tahun 2013 itu paman saya membawa salah satu seorang buyer ya, pembeli sarang walet
yang dimana pada saat itu diperkenalkan sama saya untuk bekerja sama menjalani bisnis ini. Jadi kapasitas saya pada saat itu hanya sebagai driver saja sebenarnya, untuk mengantarkan buyer tadi ini mengecek titik-titik sarang walet di daerah Sulawesi Tengah ini agar dia bisa membelinya gitu. Jadi dalam hal itu saya hanya mengantarkan gitu. Tapi berjalannya waktu saya banyak belajar tentang bisnis ini dalam segi pembelanjaan ya. Karena dalam segi pembelanjaan ini ada harga-harga yang khusus buat walet itu dari kualitas masing-masing. Ada yang grade A, grade B, grade C. Tapi semua harga dari walet itu, entah yang dia paling jeleknya pun itu pasti ada harga. Dan harganya itu yang masih dikatakan lumayan baik lah, masih sangat bagus untuk kita ini terjun ke dalam dunia budidaya walet, untuk kita berinvestasi di bisnis itu untuk menekuni bisnis ini. Nah, setelah saya sudah memahami bisnis ini tentang dari segi pembelanjaannya sendiri, saya mau mencoba untuk memulai mencari tahu dalam segi pembudidayaannya, program atau tentang langkah-langkah apa saja yang harus saya pelajari untuk belajar di membangun untuk rumah burung walet ini sendiri. Ya, dalam hal ini pada saat itu saya coba bersilaturahmi dengan saudara saya, saudara sepupu saya, yang kebetulan pada saat itu dia juga seorang petani budidaya walet yang memang tentunya dia sudah paham hal-hal untuk pembangunan rumah burung ini. Saya banyak belajar dari beliau, terutama tentang langkah-langkah apa saja yang harus saya ambil untuk program budidayanya ini, untuk membangun rumah burung walet. Jadi dari beliau ini saya banyak belajar banyak tentang hal-hal ini, dan beliau juga mengasih penjelasan ke saya, tentunya bukan hanya dalam segi pembangunan fisik untuk rumah burung waletnya ini sendiri. Beliau sampai mengajarkan ke saya tentang apa sih hakikat hidup dari burung walet ini sendiri. Sampai seperti itu maksudnya yang dia kasih pemahaman ke saya. Luar biasa, saudara saya itu sangat luar biasa. Namanya Muhammad Syarif Al-Jufri, dan saya banyak belajar dari beliau tentang teknik pengembangan bisnis ini. Jadi betul-betul memang saya, apapun konsep yang dia kasih ke saya coba laksanakan untuk pembangunan rumah burung walet ini. Jadi saran saya untuk pemula-pemula yang mau mengembangkan bisnisnya untuk berinvestasi di dunia walet ini, jadi ada beberapa hal yang memang betul-betul harus diperhatikan, terutama sebelum kita memulai investasi budidaya ini. Terlebih dahulu kita harus mengenal pola hidup dari walet ini sendiri. Terus walet ini juga mempunyai nama Latin Colacalia fucipaga ya, dan dimana spesies burung ini adalah burung yang sangat kecil dan mampu terbang dengan sangat cepat. Burung walet ini kita harus ketahui bahwa burung ini adalah burung yang umumnya tinggal di sekitar gua-gua, dan dia mau membuat sarang itu di tempat yang tinggi gitu. Umumnya itu burung walet ini di alam liar itu mencari mangsa, berburu mangsanya itu saat terbang di udara. Nah, kita banyak bisa menemui komunitas habitat burung walet ini
di lingkup Asia Tenggara ya, warung di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia ini di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa dan sekitarnya. Kalau di luar negeri itu kita bisa menemukannya di Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos. Nah, kita tidak bisa menemukan spesies burung ini di negara-negara Eropa, Amerika atau Afrika, karena burung walet ini dia mampu hidup dan berkembang biak di daerah yang betul-betul mempunyai iklim tropis yang curah hujannya sangat tinggi sebagai unsur kelembapan dan faktor untuk perkembangbiakan dan populasi dari habitat ini. Itu di Palu masuk ya? Kalau Palu masuk, karena di Indonesia termasuk iklim yang bertropis kan, tentunya tingkat hujan sangat tinggi. Nah, setelah kita sudah paham tentang pola hidup dari burung walet ini sendiri, barulah saran saya, untuk kita masuk ke dalam proses untuk budidayanya. Karena proses budidaya ini adalah bagaimana caranya kita untuk membangun rumah burung walet ini, tentunya bukan dengan biaya yang sangat kecil, ya memang biaya yang sangat besar gitu. Nah, saran saya untuk pemula-pemula itu, kalau mau membangun rumah burung walet ya kita bisa awalnya kita bisa bangun ya ukuran 4x6, 3 lantai begitu aja, dengan modal ya kurang lebih 50 sampai 100 juta, insya Allah bisa. Yang penting bagaimana caranya kita bisa mengatur tata ruang di dalam gedung itu sebagaimana di habitat aslinya. Artinya tata ruang dalam gedung walet itu kita bikin bagaimana seperti di dalam gua, yang suhu dan kelembapannya itu harus sama seperti di dalam gua. Suhu idealnya saja itu minimal 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapannya itu harus 80 sampai 90%. Nah, tingkat cahaya di dalam gedung juga harus remang-remang dan gelap. Bangsa goa. Iya, memang betul-betul kita bikin bagaimana di habitat aslinya, karena memang dasarnya burung ini adalah burung liar, burung gua. Mungkin itu saja yang tips untuk para pemula yang ingin menginvestasi, mau belajar berinvestasi di bisnis walet ini. Kita ketahui ketika abang sudah sukses di bisnis walet ini abang ingin terjun ke dunia politik. Nah, ini seru ini. Ini ada alasan yang sulit ini buat saya ini. Tentu ada alasannya ini bang. Kenapa? Artinya kalau mau dibilang sukses di bisnis walet ini, alhamdulillah sampai sekarang saya sudah mengikuti langkah-langkah dari apa yang harus saya bikin dalam pembangunan rumah burung walet tadi ini ya. Saya sudah mengerjakan apapun, tapi untuk merasakan suksesnya di bisnis ini sampai sekarang saya belum merasakan hasil panen dari gedung yang saya buat, karena masih menunggu proses untuk populasi burungnya dulu, untuk meningkatkan populasi biar insya Allah memperbanyak dulu. Nah, jadi masih lama lah, kira-kira membutuhkan waktu 1-2 tahun lagi insya Allah saya akan mencapai di proses panen insya Allah. Doakan, amin. Dalam hal kenapa saya memilih terjun ke dunia politik, memang saya ada alasan dan harapan tentunya untuk saya bangun untuk masyarakat Kota Palu ke depannya. Alasan saya simpel aja mas. Jadi begini, saya panggil Mas Abai aja ya. Jadi begini, setiap orang itu tentunya bebas untuk mengikuti proses demokrasi, kan begitu. Jadi asalkan kita bisa menyajikan visi misi kita ke depan,
supaya semua masyarakat itu dapat menilai kita sebagai orang yang mampu untuk mengemban dari apa yang betul-betul kita inginkan tadi itu, seperti kita mau mencalonkan gubernur, wali kota, atau bupati, ataupun calon legislatif. Nah, tanpa harus mengenal umur dan warna kulit ya, saya rasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, alasan saya tentunya saya ingin menegaskan dalam hal ini bahwa saya sendiri konsisten. Saya ingin merubah paradigma masyarakat dari ribuan masyarakat Kota Palu ini agar supaya lebih beranilah ke depannya untuk menjadi salah satu calon legislatif ke depan dan mampu untuk bersaing secara sehat dengan calon-calon lainnya begitu. Nah, harapan saya sendiri, saya ingin merubah paradigma itu. Jadi kalau saya saja bisa untuk seperti itu, maka tidak ada alasan lain buat teman-teman yang lain untuk tidak bisa seperti saya. Artinya dalam hal ini kita jangan minder lah untuk ke depan maju menjadi salah satu calon legislatif. Mudah-mudahan ke depan masyarakat Kota Palu itu dapat memberikan kepercayaan itu kepada saya sebagai amanah yang akan saya jalani, yang akan saya kerjakan untuk melakukan terobosan tentunya. Untuk melakukan terobosan dalam mengawal regulasi maupun mengontrol praktek kerja pemerintah ke depan. Jadi mungkin itu saja alasan dan harapan yang bisa saya sampaikan. Tentunya di luar sana ini banyak sekali partai. Mengapa memilih partai PKS? Tentunya ada alasan yang bisa dijelaskan atau dipaparkan sama teman-teman yang menonton. Semua partai politik itu bagus lah. Perumpamaan itu, partai politik itu menurut saya perumpamaannya itu seperti perahu ya Mas ya. Perahu yang akan membawa kita ke tempat tujuan yang kita inginkan. Atau dengan kata lain, partai politik ini adalah satu organisasi politik yang dimana di dalamnya itu menjalani ideologi tertentu dengan tujuan yang umum, atau definisi lainnya itu adalah satu kelompok yang terorganisir yang dimana anggota-anggotanya itu tentunya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama ya. Nah, terlepas dari itu semua, tujuan penting dari partai politik ini sebenarnya adalah harus mempunyai tujuan utama, harus bisa mewujudkan atau membebaskan setiap warga negara dari berbagai macam masalah tentunya. Entah itu masalah dalam pemerintahan atau termasuk dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kenapa saya memilih PKS? Tentunya alasan saya, pertama saya melihat bahwa PKS ini adalah salah satu partai yang memiliki ketulusannya. PKS ini, saya melihat PKS ini mau bekerja tidak hanya menjelang pemilu saja. Nah, pengalaman yang saya perhatikan kemarin, yang saya lihat banyak kader-kader PKS itu yang betul-betul siap berjuang, siap tidak tidur, artinya siap menderita hanya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Contoh lain itu bahwa PKS ini nomor 1 tiba di TKP apabila terjadi musibah bencana. Jadi
kalau bukan PKS, FPI, dan banyak ormas-ormas lainnya. Yang akhirnya pada saat itu mereka itu semuanya berbarengan untuk saling membantu pada masyarakat yang tertimpa musibah bencana. Nah, insya Allah PKS ini selalu ikhlas dalam melayani masyarakat. Entah apapun itu yang akan terjadi ke depannya insya Allah PKS selalu setia melayani masyarakat. Menurut pandangan saya tadi itu saya rasa bukan cuma menurut pandangan saya, menurut pandangan masyarakat luas di negara ini juga sama seperti saya yang berpandangan seperti itu, melihat PKS seperti itu. Nah, PKS ini juga saya lihat adalah satu-satunya partai yang mempunyai blueprint untuk mengemban pembangunan negara ini ke depan. Nah, apabila masyarakat rakyat Indonesia mampu bisa memberikan kepercayaan kepada PKS ini ke depan untuk pembangunan negara ini, insya Allah mudah-mudahan. Nah, blueprint itu sendiri adalah satu cetakan biru yang di dalamnya terdapat satu kerangka kerja yang sangat terperinci sebagai landasan untuk pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran tentunya. Nah, PKS ini juga memiliki satu penyusunan strategi yang sangat baik dalam melaksanakan program-program kerjanya dan mampu fokus dalam melaksanakan kegiatannya serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit rantingnya di wilayah di negara ini, di Indonesia ini, untuk mereka itu bekerja secara betul-betul dengan tanggung jawab dengan program itu. Dan seperti itulah PKS bekerja, saya lihat sesuai dengan apa yang menjadi slogan dari partai ini, ya, berkhidmat untuk rakyat. PKS ada atau tidak ada pemilu tetap bekerja dengan sepenuh hati. Insya Allah PKS selalu ikhlas dalam melayani masyarakat, ya, amin. Itulah alasan saya memilih kenapa saya ingin bergabung menjadi kader di partai ini. Dan bergabungnya saya di partai ini, saya rasa disinilah saatnya saya untuk mendedikasikan diri saya demi kemajuan partai ini di mata masyarakat. Saya juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik buat partai ini dengan segala kapasitas dan kemampuan saya yang saya miliki sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan untuk mewujudkan dari apa-apa yang sudah dicita-citakan dari partai ini, yakni untuk menjadikan negara ini sebagai negara yang dimana rakyatnya itu mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan mampu berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita tutup video, ada pertanyaan terakhir nih. Nah, kita ini kan sebentar lagi nih akan mengadakan pesta demokrasi. Ada nggak kiat-kiat buat sahabat-sahabat milenial di luar sana atau yang menonton video ini agar mereka juga harus berperan aktif dalam pesta demokrasi ini? Tentunya harapan saya dan kita semua pastinya ingin menjadikan pesta demokrasi ini ke depan sebagai ajang demokrasi yang baik dan penuh penghargaan bagaimana kita harus menjaga ketertiban dan keamanan, kenyamanan masyarakat dalam memilih siapa yang akan mereka pilih, ya. Kita semua sebagai masyarakat Kota Palu, khususnya Sulawesi Tengah, untuk kita saling menjaga, menghormati, menghargai apapun itu yang terkait dengan calon-calon yang ada sekarang ini. Dalam pesta demokrasi ke depan, kita berikan apresiasi lah buat mereka, insya Allah dengan niat yang baik. Insya Allah siapapun yang menang nantinya, kita harus mendukung untuk mereka ke depan
bekerja secara maksimal sesuai dengan program-program yang selama ini yang mereka sudah paparkan kepada masyarakat. Intinya kita semua wajib menjaga jangan sampai ada keributan dan kekacauan di sana sini, agar supaya daerah kita ini menjadi daerah yang patut jadi contoh untuk daerah-daerah lain. Kalau kita bisa menjaga kenyamanan dalam pesta demokrasi ini, mungkin itu aja alasan sih, harapan saya ke depan. Pada sore hari ini luar biasa, banyak inspirasi yang bisa kita ambil. Saya harap juga teman-teman yang menonton video ini bisa lebih banyak mendapat wawasan terkait dengan usaha walet tadi. Bahkan pengusaha walet pun juga bisa berkecimpung ke dunia politik, itu tidak ada batasan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat. Saya Abai Purnapati bersama Saya Alias Segaf. sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.